Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, program BSI Serambi Tahsin merupakan ruang belajar bagi kita untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran. Saya, Wisnu Sunandar, Regional CEO BSI Aceh, mengucapkan selamat belajar dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. BSI, sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalla, di sini ada mad jaiz munfasil, iaitu huruf mad berjumpa dengan hamzah pada kata yang berbeda. Panjangnya itu sekitar 4, panjangnya itu adalah 4 atau 5 harakat. Kemudian inna, kembali kita ingatkan, inna itu jangan sampai bacaan in, jangan diseret. Jangan terjadi namanya tamtid nanti ya. Jangan diseret. Jadi inna, tapi dibaca inna. Innal insan. Kemudian ada lam yang sukun. Di sini lam sukunnya jangan dipantulkan, jangan dibaca innal. Insan di sini ikhfa. Ya, nunnya kita samar-samarkan. Insa jangan berlebihan panjangnya, cukup 2 harakat. Jangan dibaca insana. Insa berlebihan. Cukup 2 harakat saja. Insana. Cukup. Kemudian la yatgha. Yalto ada qalqalah. Jangan dibaca yalto. Cukup dibaca yalto. Yaltgha. Kemudian ada huruf gha. Huruf gha jangan dibaca kha. Karena sebagian, ya, saya menemukan sebagian itu ada yang membaca gha ini dengan kha. Ya. Memang kadang-kadang itu ada orang sebagian tidak bisa membedakan ini gha dengan kha karena pada dasarnya mereka dekat. Hanya satu sifat, ya, mungkin ada dikatakan laulal jahru lakana gha'u kha'an, ya. Kalau bukan karena sifat jahr maka huruf gha itu akan dibaca seperti huruf kha dia. Okey. Kemudian ada ar-ra'ahu istaghna. Di sini ada huruf nun berjumpa dengan ra, nun sukun berjumpa dengan ra, itu hukumnya idgham bila gunnah. Itu bunyi nun kita masukkan kepada ra tanpa ada dengung di situ. Ar-ra'a. Di sini ada mad badal, panjangnya cukup 2 harakat saja. Ar-ra'ahu istaghna, ya. Ar-ra'ahu istaghna. Sin jangan dibaca hus, cukup dibaca hustaghna, ataupun jangan dibaca dengan sad, hus. Kemudian taghna, ta di sini dia tipis, ya, bersifat istifal. Jangan dibaca toghu karena di depannya ada gha yang tebal, jangan terbawa ketebalnya huruf gha itu pada huruf ta. Ta tipis, kemudian ketika membaca gha baru tebal. Jadi taghu bacaannya. Tauna. Inna ila rabbika ruj'a. Di inna ila rabbika ruj'a. Kata ruj'a di sini ada qalqalah, ya. Ruj'a jangan dibaca ruj'a. Ruj'a jangan dibaca ruj'a. Jangan dimasukkan ke dalam hidung bacaan ainnya karena huruf ain itu makhrajnya atau tempat keluarnya dari tengah tenggorokan. Kemudian ara'aital ladzi yanha. Ra itu dibaca tebal, tafkhim. Aital ladzi. Ara'aital ladzi yanha. Yanha. Nun mati bertemu dengan ha itu izhar, maka nunnya itu diperjelas. Kemudian ada ha, ya. Ha terasa di dada. Ha. Ya, jangan dibaca ha. Kemudian abdan idza shalla. Qalqalah, dan dia yang perlu diperhatikan jangan juga abu, ya. Jangan ditebalkan pantulannya. Dia tipis karena ba itu bersifat istifal. Dibaca ab, ya. Jangan dibaca abu, tapi abda. Da itu keluarnya dari ujung lidah berjumpa dengan pangkal gigi seri, bukan dengan langit. Jangan dibaca abda, tapi dibaca abdan, abdan idza shalla. Kemudian ara'aita in kana 'alal huda, ya. Di sini ada nun mati bertemu dengan kaf. Ya, dibaca in kana. Jangan dibaca kana.
Jangan dibaca kana, tapi in kana, ya. In kana. Alal huda, da jangan dibaca da, tapi da. Itu ujung lidah berjumpa dengan pangkal gigi seri bagian atas. Kemudian au amara bittaqwa, ya. Jangan dibaca o, tapi dibaca a, au. Nah, jangan langsung masuk kepada huruf waw. Huruf hamzah dulu baru masuk kepada waw. Au. Amara, ra ini bersifat tafkhim, ra tebal, maka dibaca tebal. Jangan amara, ya. Bittaqwa, bi kasrah, itu bibir kita berbentuk tersenyum, bi. Kemudian taqwa, qalqalahnya dijelaskan, jangan dibaca tak, tapi taqo, dan dia juga tebal di situ qalqalahnya. Karena kenapa? Qaf itu hurufnya bersifat isti'la atau sifatnya tebal, maka qalqalah itu juga akan nampak tebal. Kemudian ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. In, kembali kita jelaskan, jangan dibaca in kadzdzaba, tapi in kadzdzaba, ya. Ka di sini karena ada sifat hamasnya jangan berlebihan, jangan dibaca ka kadzdzaba, tapi dibaca kadzdzaba dengan tetap memberikan sifat hamas tanpa memberikan sifat yang berlebihan. Ini adalah negeri yang kaya dengan bermacam suku dan budaya. Beraneka pulau dengan keindahannya yang menghadirkan sebuah keberagaman bernama Indonesia. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi. Menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah. Menjadi berkah dalam membangun negeri. Bank Syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi selalu hadir untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagai produknya, dengan keramahan layanannya, membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia.